Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kalau diam bisa mengantarkan pada keselamatan, kebaikan bisa mengantarkan pada sesuatu yang kita harapkan, yaitu kemuliaan. Banyak ayat Al-Quranul Karim, sabda Rasulullah SAW, ataupun pandangan-pandangan orang yang ahli dalam bidangnya, yang mengatakan bahwa yang namanya kebaikan itu sendiri dari A sampai Z bisa dilakukan. Kalau mengutip ayat Al-Quran, salah satu bentuk daripada kebaikan adalah umpamanya bangun pada waktu malam hari. Bangun pada waktu malam hari, kemudian kita melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya sangat beragam. Satu di antaranya adalah yang menyangkut masalah sholat. Umum mengatakan bahwa sholat pada waktu malam hari itu disebut sebagai sholat tahajud. Salah satu ayat Al-Quran menyebutkan bahwa wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam coba kalian bangun untuk melaksanakan sholat nawafil ataupun sholat sunat. Mudah-mudahan dibuat tanda kutip ini karena menggunakan kalimat asa. Di dalam gramatika bahasa Arab yang namanya asa adalah konotasinya adalah ditahqiq, bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti bakal dikabulkan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, tapi pasti, orang yang bangun pada waktu malam hari kemudian melaksanakan ibadah sholat malam itu bakal mendapatkan satu kemuliaan yang disebut sebagai maqam mahmuda. Maqam mahmuda adalah kedudukan yang terhormat. Kedudukan yang terhormat ataupun maqam mahmuda bisa nempel pada siapapun. Maqam mahmuda bisa nempel pada seorang ilmuwan, ahli ilmu. Apabila ahli ilmu bangun pada waktu malam hari melaksanakan sholat malam, maka ilmunya akan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Maqam mahmuda juga bisa nempel pada seorang hartawan. Apabila seorang hartawan melaksanakan bangun malam kemudian melaksanakan ibadah sholat pada waktu malam hari, maka harta kekayaan ataupun sifat yang ada pada seorang hartawan itu bisa berubah menjadi seorang dermawan. Semuanya bisa berbentuk kebaikan. Malah apabila seorang pejabat sekalipun bangun pada waktu malam hari, kemudian dia melaksanakan ibadah pada waktu malam hari, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu akan memberikan kebaikan kepada bawahan. Jadi maqam mahmuda sebagai salah satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya milik para nabi, bukan hanya milik para wali, tapi milik siapapun yang mau melakukannya. Caranya sangat mudah. Kita bangun pada waktu malam hari. Kalau merujuk kepada beberapa aturan teknis yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang terbiasa melakukan kebaikan adalah sebelum melakukan aktivitas ibadah pada waktu malam hari didahului dengan mandi. Mandi tidak dikenal sebagai mandi malam. Yang dikenal adalah mandi pagi. Mandi pagi yang paling baik adalah pukul 00.01. Niatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah merasa takut bakal muncul penyakit-penyakit yang dikhawatirkan oleh sebagian kecil masyarakat. Takut rematik, takut kena penyakit ini, penyakit itu. Rasul tiap malam melakukan hal ini ternyata tidak pernah kena penyakit. Mengapa Rasul tidak pernah kena penyakit apabila bangun malam terus mandi? Karena Rasul menggunakan metode Al-Quranul Karim. Kita pun bisa melakukannya. Yang dapat kita lakukan adalah saat kita mengucurkan air pertama sekali ke atas ubun-ubun, niatkan di dalam hati untuk mencari penyembuhan. Baca doanya, ayat 31 daripada surat Al-Mu'minun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
segala kekhawatiran, segala kegalauan, segala ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat dinginnya air yang mengucur pada badan kita, itu akan sirna seketika. Demikian, jadi sekecil apapun yang namanya kebaikan, itu akan membawa kepada kemuliaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.